Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Amanda dengan NIM 4425030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang analisis teks pidato yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung masuk saja ke slide materinya. Pertama ada intro. Sebelumnya saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya dari cabang Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teks pidato Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah nama saya dengan NIM saya dan kelas saya dari kode kelas saya yaitu 441A25. Nah, berikut juga ada cuplikan video pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Saya dalam hati, di tengah tentunya kita prihatin, saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerjasama kita. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, setelah menyaksikan cuplikan dari pidato yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto, adapun tema yang dibahas dalam pidato tersebut, yaitu mengenai tentang kesiapan negara dalam menghadapi bencana dan pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista untuk kepentingan rakyat, serta pentingnya pemimpin berpikir jauh ke depan untuk rakyat. Nah, yang dimana penjelasan dari tema tersebut yaitu mengenai tentang Presiden Prabowo Subianto menekankan pada pidatonya yaitu musibah dan bencana adalah sesuatu yang memang harus dihadapi Indonesia sebagai negara yang disebut sebagai ring of fire. Dan pemerintah juga perlu mempersiapkan fasilitas yang memadai dan memungkinkan seperti mempersiapkan helikopter yang sudah dibahas sebelumnya di dalam pidato, lalu pesawat Hercules dan Airbus A400. Dan pidato juga memuat pesan bahwa kepemimpinan yang visioner atau berpikir ke depan dengan merencanakan dan menghitung itu adalah suatu alat utama juga untuk membantu adanya bencana atau musibah yang terjadi di negara
tersebut. Nah, selanjutnya juga ada analisis bahasa pada pidato. Yang pertama ada diksi atau pemilihan kata. Nah, di sini tuh yang pertama, pada pidato ini banyak menggunakan kata persuasif atau patriotik. Misalnya, alat negara segera hadir dan pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Nah, selanjutnya dalam kata diksi atau pilihan kata juga terdapat diksi emosional seperti kata nyinyir, ejekan-ejekan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa terjadi pembangunan kontras antara pemerintah dan pihak yang mengkritik pemerintah gitu. Selanjutnya terdapat beberapa gaya bahasa. Yang pertama ada repetisi atau pengulangan. Contohnya seperti yang ada di menit ke 3 menit 17 detik sampai 3 menit 41 detik, yang dimana ini terjadi kata kita untuk rakyat seperti pada video berikut. Kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat. Kita berhitung untuk rakyat. Kita merencanakan untuk rakyat. Dan juga terdapat pengulangan kata pada yang terdapat dalam menit 20 detik sampai 32 detik, yang dimana helikopter dan helikopter diulang beberapa kali seperti dalam cuplikan berikut. 50 helikopter sekarang sedang. Nah, ini tuh berfungsi untuk menegaskan pada gagasan utama yang sedang dibahas. Nah, gaya bahasa selanjutnya yaitu retorik atau pernyataan retoris. Terdapat dalam menit ke 1 menit 53 detik. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Lalu ada di menit ke 1 menit 55 detik. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Ini fungsi dari gaya bahasa retorik ini adalah untuk memancing para audiens, untuk memancing perhatiannya dan membuat audiens ini tuh berpikir dari apa yang diucapkannya. Lalu ada gaya bahasa metafora atau perumpamaan, yang dimana pada cuplikan berikut di menit ke 2 menit 3 detik sampai 2 menit 11 detik. Suatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Nah, lingkaran api yang disebutkan yaitu yang dimaksud adalah the ring of fire, yang dimana itu perumpamaan untuk negara Indonesia disebut sebagai the ring of fire atau lingkaran api. Nah, ini disebut metafora atau perumpamaan fakta. Nah, yang terakhir gaya bahasanya yaitu ada nada argumentatif. Jadi yang digunakan dalam pidato itu untuk membela kebijakan pemerintah dan menunjukkan urgensi gitu. Selanjutnya ada struktur kalimat pada pada pidato yang disampaikan, yaitu dalam pidato itu masih banyak menggunakan kalimat majemuk, namun kadang kurang efektif. Dan juga ada beberapa kalimat yang berbelit karena pengulangan kata yang tidak perlu, seperti yang dijelaskan sebelumnya ada kata 50 helikopter lalu diulang lagi 50 helikopter. Jadi sebenarnya itu mungkin untuk penegasan, tapi justru itu kalimat yang seharusnya itu tidak perlu karena jatuhnya akan terdengar seperti berbelit gitu. Lalu ada retorika, yang dimana pidato dibuat untuk meyakinkan publik dengan memakai data yang konkret seperti 50 helikopter, 200 helikopter, Hercules A400. Nah, ini sebuah data yang konkret yang dimana bisa atau dapat meyakinkan publik dan audiens, lalu menunjukkan kesiapan negara dengan apa yang diucapkan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan kesiapan negara seperti sudah menyiapkan beberapa helikopter dan bantuan lainnya, lalu membangun citra kepemimpinan yang visioner dengan pidatonya, ya, dengan menyampaikan sesuatu yang memang tegas, cukup tegas, itu bisa membangun citra di mata publik sebagai kepemimpinan yang visioner. Nah, selanjutnya ini ada kalimat tidak efektif dan pembetulannya. Nah, terdapat kalimat tidak efektif
di menit ke-14 detik sampai 20 detik. Ini kalimat aslinya. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan. Seperti pada cuplikan berikut. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan. Nah, adapun perbaikan kata dari kalimat tidak efektif tersebut yaitu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan. Kenapa demikian? Karena kata beberapa bulan, beberapa tahun itu sebuah bentuk kata yang tidak baku atau tidak paralel. Jadi lebih tepatnya beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Jadi ditambahkan konjungsi gitu atau kata hubung. Selanjutnya kalimat tidak efektifnya yaitu terdapat pada detik ke 39 detik sampai ke 44 detik yang bunyinya helikopter baru datang 5 buah helikopter minggu ini seperti pada cuplikan berikut. Helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Nah, kalimat ini tuh sangat pendek lalu terputus, yang dimana dapat digabungkan agar lebih padu. Jadi kalimat ini tuh tidak efektif ya. Nah, untuk unsur penjelasnya atau kalimat efektifnya itu bisa diperbaiki dengan kalimat 5 helikopter baru datang pada minggu ini. Gitu. Selanjutnya kalimat tidak efektifnya terjadi pada menit ke 1 menit 23 detik sampai ke 1 menit 30 detik seperti pada cuplikan berikut. Terutama dari elit kita yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter. Berikut adalah kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena pengulangan kata pintar-pintar dan sangat pintar ini adalah kata redundan. Jadi pengulangan kata yang sebenarnya maknanya sama gitu ya, dan dapat dipadatkan menjadi tanpa mengubah makna gitu. Jadi maknanya sebenarnya tetap sama gitu. Dan ini sebuah bentuk kalimat tidak efektif. Jadi bisa kita perbaikan menjadi kalimat yang lebih efektif seperti ada sebagian dari rakyat kita, terutama dari elit yang merasa sangat pintar. Ini kalimat efektifnya. Selanjutnya, kalimat tidak efektifnya terdapat pada menit ke 1 menit 35 detik sampai 1 menit 50 detik, seperti pada cuplikan berikut. Selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan. Nah, kenapa kalimat tersebut disebut sebagai kalimat tidak efektif? Sebab kata suka dengan menimbulkan ini adalah bentuk kalimat tidak baku atau rancu. Begitu juga kata ejekan-ejekan yang dilakukan berulang kali. Ini cukup kita tulis dengan satu kata aja, ejekan. Jadi menimbulkan ejekan saja, tidak perlu diulang atau ejekan-ejekan itu salah. Jadi kalimat ini ditandakan sebagai kalimat tidak efektif. Jadi kita bisa perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat berikut, yaitu selalu nyinyir dan sering menimbulkan ejekan terhadap pemerintahnya sendiri. Cukup seperti itu saja. Nah, selanjutnya juga terdapat pada menit ke 2 menit 18 detik sampai ke 2 menit 25 detik. Berikut adalah contoh cuplikannya. Kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan. Harus kita siap. Nah, kenapa kalimat tersebut disebut sebagai kalimat tidak efektif? Karena pada kalimat ini struktur bahasanya ini sangat kacau dan pengulangan kata siapnya ini sangat tidak diperlukan ya seharusnya. Jadi cukup satu kata saja ini sudah bisa mengartikan dari kalimat tersebut gitu. Dan tata urutan ini tidak gramatikal. Jadi struktur dari kalimat ini cukup kacau dan tidak baku. Jadi bisa kita perbaiki kalimatnya menjadi untuk itu kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Gitu.
Selanjutnya juga terdapat pada menit ke 2 menit 25 detik sampai ke 2 menit 33 detik. Berikut adalah contoh cuplikannya. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Nah, kalimat tersebut disebut tidak efektif karena kalimat ini terlalu panjang dan repetitif, yang dimana juga kata beli helikopter di toko ini suatu bentuk kata yang kurang formal, jadi disebut sebagai kalimat yang tidak efektif untuk kalimat ini. Jadi adapun perbaikan katanya, kita bisa menggunakan kalimat jika terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya, kita tidak bisa begitu saja membeli helikopter secara instan. Lebih baik kita menggunakan kata seperti ini. Ini lebih baku dan lebih layak untuk didengar untuk bentuk pidato gitu ya, dibanding harus menggunakan kata tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Itu adalah suatu bentuk kalimat yang kurang formal juga dan kurang baku. Selanjutnya juga ada di menit ke 3 menit 17 detik sampai di menit ke 3 menit 41 detik. Berikut adalah cuplikannya. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat. Kita berhitung untuk rakyat. Nah, kalimat tersebut disebut sebagai kalimat yang tidak efektif karena pada kalimat tersebut terdapat banyak kalimat-kalimat yang terpotong yang sebenarnya bisa digabungkan menjadi kalimat yang lebih padu dan lebih efektif gitu. Dan juga kalimat ini juga terlalu repetitif. Jadi kita bisa melakukan perbaikan pada kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Seperti kita buktikan bahwa kita adalah pemerintah yang bekerja, berpikir, dan merencanakan demi kepentingan rakyat. Ini jauh lebih efektif, gitu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi analisis teks pidato Presiden Prabowo Subianto dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.